adik-adik sehat-sehat saja ya. Oke, jadi saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Kakak harap adik-adik bisa memsiapkan hati dan memfokuskan diri adik-adik untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa yang dipimpin oleh Kak Angel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pernyataan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu akan memuji menyerahkan-Mu dalam sekolah minggu. Kiranya Kau berkati pada sekolah minggu kami, biar berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga berjalan dan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Semuanya tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan
syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya siapkan hati, kita akan menyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman kita bagi
oleh Kakak Angel. Shalom adik-adik Amazing Kids, apa kabar semuanya? Kakak Angel harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Meskipun mungkin kita masih dalam suasana yang meskipun COVID-nya sudah level 2, tapi kita belum bisa leluasa untuk tidak pakai masker. Tapi Kakak Angel percaya adik-adik tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, kita ketemu lagi di minggu kedua sekolah minggu online kita ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang begitu baik, Bapa yang penuh kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Bapa, Engkau boleh pertemukan kami kembali, boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini boleh bertumbuh di dalam hati kami, berbuah yang lebat, menghasilkan buah yang manis, yang enak bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami mohon mengampuni dosa dan salah kami Tuhan, agar setiap benih yang kami dengar, cerita firman yang kami dengar tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik terkasih, Kakak Angel mau tanya nih, masih ada yang ingat kok minggu lalu tuh ketong belajar tentang benih yang ketong terima, betul. Nah, minggu ini ketong lanjut lagi dia punya pelajaran. Kalau minggu lalu ketong sudah belajar tentang benih yang ketong terima, nah minggu ini ketong mau belajar tentang benih yang ada pada ketong sendiri. Nah, kira-kira adik-adik nih pernah sonde? Semua pasti pernah lihat benih tumbuh-tumbuhan toh, mau benih jagung kok, atau mungkin benih pohon-pohonan atau benih bunga. Nah, contohnya seperti yang di Kakak Angel tangan nih, ini benih pohon apa? Pohon pinang yang ada di belakang Kakak Angel itu. Nah, adik-adik pernah sonde rasa, maksudnya bertanya-tanya, bisa dari ini buah yang kecil nih, yang kecil-kecil ini, dia bisa tumbuh jadi besar, tinggi. Bayangkan. Nah, dari benih yang kecil ini bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar itu, atau memiliki daun yang banyak, atau memiliki buah yang banyak, dan buah yang enak, buah yang bisa dinikmati oleh ketong semua itu kenapa sampai bisa seperti itu? Nah, seperti yang ada di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai 23, tapi nanti Kakak Angel baca yang di ayat 23 saja ya adik-adik ya, karena itu cukup panjang. Jadi Kakak Angel hanya akan ambil di ayat yang ke-23. Bunyinya seperti ini, Kakak Angel akan baca. Sudah dapat kok di rumah semua? Kalau sudah dapat, ketong baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Kakak Angel hitung 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik mau sonde kayak begitu, yang bisa berbuah banyak, bisa 100, bisa 60, bisa 30. Nah, caranya ke mana? Nih Kakak Angel mau kasih tahu nih, semua tenang-tenang, diam-diam, pasang telinga baik-baik Kakak Angel mau cerita di cara. Yang pertama, kalau ketong mau tanam benih ini, pasti ketong mesti siap apa? Tanah toh, betul kan? Tanahnya harus yang subur, soalnya bisa tanah yang jelek. Nah, ketumpung tanah nih, di dalam ketumpung diri itu ada di mana? Dalam ketumpung hati. Ketumpung tanah hati ini harus subur. Ketong harus siap ketumpung tanah hati jadi subur. Jadi pada saat benih firman Tuhan itu ketong terima, Roh Kudus kasih itu firman Tuhan di ketong, ketumpung benih itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemana caranya ketong siap ketumpung tanah hati ini supaya bisa subur? Ketong bisa mulai dengan puji Tuhan, ketong naikkan syukur, ketong terima kasih untuk semua Tuhan pengkarya yang luar biasa dalam ketumpung hidup, sehingga ketumpung tanah hati itu siap untuk ditanami dengan benih daripada Tuhan. Yang kedua, sonde cukup dengan tanah saja. Pasti ketong harus, siapa di sini yang pernah siram bunga di rumah, atau sonde ada yang pernah siram bunga. Kakak Angel juga paling malas siram bunga sebenarnya adik-adik. Tapi kalau ketong mau untuk ketong benih bertumbuh, ketong mau ketong punya bunga-bunga tuh jadi bagus, ketong harus siram, ketong harus kasih pupuk. Nah, pupuk yang ketong gunakan ini apa ya? Yang pertama itu pasti yang adik-adik sudah tahu adalah rajin baca
kitab suci. Pupuk yang ketong punya itu adalah firman Tuhan yang setiap saat ketong dengar menguatkan ketong, sehingga ketong pun benih yang ada di dalam ketong pun hati itu semakin lama semakin bertumbuh, semakin kuat, dan pastinya dia bisa berbuah yang lebat. Yang ketiga yang sangat kalah penting itu apa? Ketong harus berdoa minta kekuatan dari Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui Roh Kudus, sehingga ketong semua dimampukan untuk jaga ketong benih iman yang ketong terima dari Tuhan Yesus tuh bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah yang lebat, sehingga banyak orang yang bisa menikmati buah kebaikan dari yang ketong punya benih yang ada dalam ketong punya hati, yang ketong tanam, yang ketong rawat dengan baik. Nah, itu kalau benih baik yang ketong terima toh, benih yang baik yang dari Tuhan yang ketong terima. Kemana dengan benih buruk yang ada di dalam ketong sendiri? Ketong ini kan manusia berdosa. Adik-adik kan pasti tahu ketong nenek moyang dulu Adam dan Hawa tuh karena dong jatuh dalam dosa, akhirnya dalam ketong diri tuh sudah ada benih-benih dosa yang ada di dalam ketong hati. Nah, benih dosa, benih buruk tuh seperti apa ya? Kayak gitu. Mungkin yang pertama ketong tahu sendiri adalah benih iri hati. Ketong kalau misalnya lihat, ih, dia pun tas kayak bagus sih, dia pun tas kok begini saya mulai iri su. Ketong bilang, ih, sana pikir susah dia pun tas. Nah, itu kan benih buruk. Atau misalnya benih sombong. Bosong lihat sa beta nih yang paling bagus nih di sekolah, beta paling pintar, siapa mau lawan beta. Itu benih buruk, tidak boleh seperti itu. Atau benih malas. Ih, mame, main suruh-suruh beta sah. Soalnya orang lain leko, mame, beta ini capek ya. Padahal capek apa coba? Adik-adik kan tidak buat apa-apa. Paling hanya belajar ataupun bermain. Paling mama minta tolong sebentar-sebentar. Tapi itu benih malasnya, mama besok capek. Padahal kan adik-adik tidak kerja yang berat, ya kan? Nah, atau benih apa lagi? Siapa yang bisa sebut misalnya? Ya, adik-adik coba di rumah coba pikir-pikir. Oh iya, benih ini nih misalnya, benih suka main, soalnya mau belajar. Atau benih yang misalnya pemalas makan, mama beta mau makan. Itu juga benih yang kurang bagus adik-adik ya. Nah, bagaimana caranya dengan benih-benih buruk itu tuh supaya jangan ada di dalam ketong hati, dia jangan bertumbuh lebat, dia jangan mengalahkan benih dari Tuhan Yesus yang ketong terima. Yang pertama, seperti yang sudah Kakak Angel jelaskan di awal, yang pertama itu adalah percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah akan selamat ketong. Tuhan Yesus adalah ketong pun juru selamat. Meskipun ketong pun nenek moyang memang jatuh dalam dosa, tapi ingat Tuhan Yesus menyelamatkan ketong semua dari ketong pun dosa dari nenek moyang itu ya adik-adiknya. Yang kedua, tetap baca kitab suci, harus rajin setiap hari, setiap pagi kalau sebelum sekolah atau sebelum aktivitas bangun untuk baca kitab suci. Entah mau satu ayat atau mau satu pasal lebih bagus lagi sayang, supaya adik-adik diperkuat, diperlengkapi iman adik-adik, benih adik-adik itu dibuat untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Yang ketiga adalah kita tetap berdoa minta pertolongan Roh Kudus seperti yang sudah Kakak Enya sampaikan di awal, supaya Roh Kudus memampukan ketong semua adik-adik terkasih untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan, di dalam tetap setia dengan Tuhan Yesus, dan juga di dalam perlindungan dan juga pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang tergantung adik-adik sendiri, benih mana yang mau adik-adik tumbuhkan, yang dari Tuhan Yesus atau benih yang sudah ada dalam diri adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik ya, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga kita dan juga kasih mampu ketong nih supaya ketong bisa hasilkan buah yang baik, buah yang lebat, yang enak dan dinikmati oleh semua orang yang ada di sekeliling ketong. Nah, tetap percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus pasti mampukan ketong semua supaya ketong semua bisa bertumbuh, menjaga ketong benih yang sudah ketong terima dari Tuhan Yesus, bisa menjadi pohon yang besar, berbuah yang lebat, dan bisa memberkati banyak orang yang di sekeliling ketong. Demikian yang bisa kakaknya sampaikan hari ini. Semoga memberkati adik-adik semua. Tetap semangat dalam menanam benih adik-adik ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang waktunya let's get crafty.
Tuhan ya. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa kita ada di penghujung daripada ibadah online kita. Doa Kayana, harapan Kayana supaya anak-anak tetap semangat dalam mengikuti ibadah kita walaupun anak-anak masih mengikuti dari rumah anak-anak masing-masing. Anak-anak tetap setia dalam pembacaan Alkitab anak-anak. Satu hari satu pasal ya. Jangan lupa ini setiap bangun pagi anak-anak harus berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dalam aktivitas sepanjang minggu ini, di dalam anak-anak mengikuti studi anak-anak di sekolah anak-anak masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan anak-anak di nomor rekening yang ada di layar HP anak-anak, maupun anak-anak bisa menitipkan persembahan anak-anak ke papa mama dan bisa dititipkan ke guru sekolah minggu yang dijumpai oleh papa mama di gereja. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan daripada anak-anak semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kita satu hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang kami nikmati hingga pada saat ini. Betapa kami sangat menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di dalam seminggu yang sudah kami lewati Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau terus mempercayakan kehidupan kami di satu minggu yang ke depan lagi yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami. Anak-anak di dalam persiapan mereka mengikuti studi di dalam satu minggu ke depan ini Tuhan, kami berdoa penyertaan Tuhan ada di atas setiap anak-anak kami. Engkau menolong, Engkau menjaga, Engkau memelihara mereka, memberikan mereka hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan hingga bisa mengikuti setiap materi yang diberikan oleh guru mereka dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan, tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati usaha pekerjaan dari papa mama mereka. Engkau menolong di dalam setiap pergumulan dari setiap keluarga di dalam setiap pergumulan mereka, dalam pergumulan apapun Tuhan Engkau menyertai. Engkau adalah jawaban dalam kehidupan setiap kami. Anak-anak yang terkasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah, penyertaan daripada Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus menyertai kita. Segala berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berkata amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Adik-adik, kita pertahankan semangat untuk beribadah ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.